Ketika pria itu menginap di sebuah hotel, ia tiba-tiba menyadari bahwa hotel itu perlahan-lahan menjadi semakin kecil. Untuk memastikan kecurigaannya, sebelum tidur, ia mengikatkan seutas tali dengan sangat kencang di antara dua dinding kamar. Keesokan paginya, ketika ia bangun, ia melihat tali itu menggantung dengan aneh dan longgar. Ia segera keluar ke lorong dan mengukur jarak antara kedua dinding. Dinding yang tadi malam, yang bahkan tidak bisa ia sentuh. Meskipun sudah merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, hari ini dapat dengan mudah ia sentuh hanya dengan mengulurkan tangannya. Kini ia yakin, hotel itu benar-benar sedang menyusut. Dalam keadaan panik, ia membagikan kebenaran mengerikan itu kepada rekan-rekan kerjanya. Tetapi mereka menuduhnya mengganggu pekerjaan dan mendorongnya keluar. Suatu hari, ketika Nick sedang menggunakan toilet di kamar mandi, gagang pintu tiba-tiba mulai berputar. Pada detik berikutnya, beberapa lengan manusia menjulur masuk melalui bawah pintu. Ketakutan, Nick menendang tangan-tangan itu, dan entah bagaimana lengan-lengan tersebut perlahan mundur kembali. Nick mulai mengerti, apapun yang terjadi, ia harus meninggalkan tempat ini. Ia langsung menemui kepala koki dan berbicara tentang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun kepala koki itu justru berlutut di lantai. Sambil menangis, ia memohon kepada Nick agar tidak meninggalkan tempat ini. Ia mengatakan bahwa setiap orang di sini sangat penting. Jika satu saja hilang, semuanya akan hancur. Melihat kepala koki sangat tulus seperti itu, dengan berat hati Nick menarik kembali pengunduran dirinya. Kemudian, dengan menggunakan ingatannya, ia membuat peta hotel tersebut. Ia berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun bahkan setelah berhari-hari mencoba, ia tidak menemukan satupun jalan, karena hotel itu semakin kecil setiap harinya. Suatu malam, seperti biasa, Nick sedang mencari jalan di lorong. Lalu, ia melihat sesuatu yang aneh bergerak di balik dinding. Tanpa berpikir panjang, ia merobek wallpaper itu. Di dalamnya, ia melihat makhluk-makhluk yang saling melilit seperti tentakel. Dengan tubuh gemetar karena takut, ia menyentuhnya dengan pelan. Pada saat yang sama, seluruh hotel mulai bergetar dengan hebat. Ketakutan, Nick berlari kembali ke kamarnya. Lalu, di atas kepalanya, lampu gantung mulai berputar dengan cara yang aneh. Sebelum Nick sempat memahami apapun, lampu gantung itu jatuh lurus menghantam ke bawah. Dan dari tempat itu, muncul dua wanita tua dari sebuah lubang. Melalui isyarat, mereka memberitahu Nick bahwa jalan keluar ada di dalam kamarnya. Tanpa pilihan lain, Nick mengikuti kata-kata mereka dan mulai mencari jalan di dalam kamar. Begitu ia menggeser lemari pakaian ke samping, apa yang ia lihat jauh lebih aneh daripada yang pernah ia bayangkan. Ia benar-benar menemukan sebuah jalan, tetapi jalan itu tampak seperti tubuh panjang dari makhluk hidup. Untuk keluar, Nick menahan rasa takutnya dan merangkak masuk ke dalam lorong tersebut. Di ujung jalan, ia melihat sebuah bola raksasa yang dipenuhi cahaya. Di dalamnya terlihat seekor gurita kecil yang sedang bergerak. Hal anehnya, Nick tidak merasa takut. Sebaliknya, dengan penuh hormat, ia perlahan mengulurkan tangannya ke depan. Saat ia menyentuh gurita itu, ia merasakan penderitaannya. Ia pun mengerti, gurita ini telah terperangkap dalam kutukan ini selama bertahun-tahun. Untuk membebaskannya, Nick menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong bola bercahaya itu keluar dari lorong. Dan pada saat ia keluar, ia mendapati dirinya langsung berada di laut dalam.